Halo bosku semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kembali sama saya Samudin di Karisma Channel tentunya. Nah oke kan semuanya, hari ini kita mau bahas sebuah laptop dari Infinix dengan dapur pacu Ryzen 5. Dan menurut saya laptop ini harganya di angka yang murah meriah karena mulai di angka 5 jutaan rupiah. Dengan kelebihan sekarang seri ini RAM-nya upgradable. Kedua, bodinya tetap mewah menawan karena pakai aluminium, bobotnya juga enteng tipis seperti ini. Berikutnya yang ketiga, laptop ini juga punya baterai yang gede, jadi kalau kita pakai bisa diangkat 8-9 jam. Ya wis, nggak usah lama-lama, langsung saya tepasin dia Infinix Xbook B14 yang akan meramaikan dunia perlaptopan di 2026. Nah di sini bro ya, fakta menariknya kalau teman-teman mau riset produk ini di tipe Infinix B14 di website resminya Infinix bro ya. Nah di seri laptopnya itu dia nggak akan nemu varian yang pakai Ryzen 5 5000 series. Yang akan ketemu adalah varian Ryzen 5 sama Ryzen 7 pakai versi 7000 series. Entah itu pakai 7535S atau pakai 7735S. Nah pertanyaan saya, seri ini apakah memang sengaja dibuat sedikit atau memang ini trik marketing aja supaya kalau kita lihat kan ini momen-momen harga laptop naik. Nah si Infinix malah bikin laptop yang murah supaya dia mendapatkan pangsa pasar yang lebih banyak dibandingkan kompetitor lain. Ya saya nggak tahu lah bro ya. Yang jelas kalau barang ini bagus ini akan menguntungkan buat kalian. Dan kalau teman beli, mungkin buat teman-teman yang sudah pakai varian Infinix juga, kelebihan laptop ini yang jelas adalah dia itu punya body desain yang mewah. Nah, full bodinya aluminium enteng seperti ini, jadinya kalau kita pakai, dia tidak akan gampang bermasalah, terutama engsel, karena laptop ini dia itu memiliki standar sertifikasi military grade 810H. Berikutnya untuk layarnya waktu kita pakai visualnya bagus bening, dia pakai panel IPS, resolusinya juga WSGA dengan aspek ratio 16:10. Jadinya pas kita buat ngerjain entah input data ataupun buat multitasking, gambarnya ini terlihat lebih lebar dibandingkan Full HD biasa. Lanjut kalau untuk viewing angle-nya, ini laptop kalau kita lihat sebenarnya dilihat dari berbagai sisi nyaman. Cuman ini kalau kita buka, nah dia mentoknya segini bro, nggak bisa lurus sampai 180 derajat. Geser ke bagian tepi-tepinya, base laptop ini bagus, tipis banget bro ya. Terus di bagian atas, laptop ini juga disematkan kamera dengan previsator fisik yang terletak di bagian atas. Nah ngomong soal kamera, ini memang kalau kita lihat mungkin hardware-nya basic, pakai 720p. Tapi hasilnya cukup bening seperti ini. Tes 1, 2, 3. Halo bro, ini adalah hasil pengujian dari kamera punya Infinix Xbook B14 Ryzen 5 5000 series. Nah, dia hardware cukup bening dan kita lagi ada di dalam studio dibantu oleh 2 buah lampu dengan hasil kayak gini. Lumayan ya bro menurut saya bro ya, hasil suaranya juga cukup jernih, cukup untuk bisa membantu kebutuhan meeting online kalian. Gimana? Lumayan bro, tuh lihat nih. Lanjut ke bagian keyboard, nah menurut saya bro ya, pas ngetik di laptop ini dia itu kerasa nyaman. Dengan rahasianya kalau kita perhatikan di bagian keycapnya ini dia agak sedikit melengkung. Alhasil ujung jari saya waktu nempel di sini rasanya itu kayak nyaman, jadinya meskipun ngetiknya itu ukuran atau jumlahnya banyak, nah ini akan terasa nggak gampang pegel dibandingkan laptop yang keycapnya itu model rata biasa. Plus fitur utama dari keyboard ini dia itu juga punya background warna putih yang bisa kita setting di tombol F3. Nah kecerannya ada 2, tinggal kita sesuaikan sama kebutuhan kalian. Terus untuk tombol powernya pun enak terpisah di bagian pojok kanan atas, termasuk ada indikator power yang ada di sini juga. Geser touchpadnya, menurut saya touchpad ini cukup nyaman tapi ukurannya dia panjang bro ya, nggak melebar. Terus kalau dipakai ini juga cukup responsif. Untuk bagian kiri kanan, laptop ini dia punya colokan earport lengkap, tapi minus nggak ada colokan RJ45 sama nggak ada colokan untuk micro SD. Jadi mungkin buat teman-teman yang butuh, pasti ada butuh tambahan untuk USB adapter. Terus catatannya di colokan Type-C-nya ini bro ya, dia kan ada 2. Nah, yang bisa multifungsi itu cuma 1, bisa buat copy paste data sama ngecas. Yang 1 cuma bisa untuk copy paste data saja. Geser lagi ke bagian bawah, kalau kita bongkar bagian covernya, laptop ini dia sudah ditenagai oleh baterai jumbo kapasitas 55 Wh yang bisa bertahan di angka 8-9 jam. Tentunya kalau kalian pakai laptop ini misalkan buat nonton YouTube, volumenya harus seperti apa, kemudian kecerannya lainnya berapa supaya baterainya bisa awet. Karena kalau kita lihat dari default untuk informasi yang ada di Infinix software, maksudnya Infinix website, laptop ini bisa bertahan di angka 13 jam. Berikutnya untuk sistem cooling laptop ini dia itu pakai single fan, single exhaust dengan suhu yang bener-bener stabil dan nggak berisik, cuma di angka 40 derajat Celcius. Waktu laptop ini kita geber yang berat-berat, misal benchmark dan juga untuk tes render.
Geser untuk informasi yang lain buat teman-teman yang ingin memanfaatkan copy paste data, si Infinix ini dia juga punya fitur FlashLink 4.0 yang artinya kita kalau punya handphone Infinix, nah kita bisa jajarin tuh alias bisa transfer file lebih cepat menggunakan via Bluetooth. Nah, ini adalah salah satu fitur unggulan yang dimiliki oleh Infinix. Terus untuk audionya laptop ini juga proper banget. Kecil-kecil gini, suaranya seperti ini kan. Lanjut bosku, kita akan masuk ke pembahasan intinya yaitu dapur pacu di laptop ini. Nah, untuk prosesornya seperti yang kita spill di awal, dia pakai Ryzen 5 5500U, punya 6 core per 12 thread, dan kecepatan maksimal di angka 4,0 GHz. VGA-nya dia pakai AMD Radeon RX Vega 7 yang sayangnya VRAM VGA-nya cuma di angka 512 GB dan tidak bisa untuk kita setting lebih maksimal. Tapi kelebihannya untuk RAM memorinya, laptop ini dia itu punya dual slot dengan bawaan 8GB4. Jadi kalau merasa kurang, nanti kalau RAM-nya itu udah harganya stabil, teman-teman bisa nambahkan maksimalnya di angka 32 GB. Penyimpanannya dia dikasih 256, menurut saya ini cukup kecil, tinggal ditambahkan aja. Untuk maksimalnya bisa diganti di angka 1 TB, dia pakai M2 NVMe Gen 3. Speednya di angka 3000-an, lumayan kenceng. Terus untuk softwarenya, laptop ini sudah dilengkapi oleh Windows 11, minus tidak ada Office dengan jaminan garansi selama 1 tahun. Nah, ini kalau kita lihat dulu ya, dengan spek seperti ini, kalau kita pakai untuk kebutuhan sehari-hari, ini laptop dia termasuk kebutuhan umum. Bisa dipakai buat sekolah, kuliah, hingga bekerja, karena untuk dipakai di berbagai produktivitas, misal kita pakai Microsoft Office, Word, Excel, PowerPoint, ini udah cukupan. Terus case yang lain, semisal teman-teman untuk kebutuhan belajar desain, laptop ini juga udah proper, semisal pakai Canva, pakai CorelDRAW, Photoshop, dan juga belajar Illustrator, ini udah lumayan. Terus kalau pertanyaannya dipakai untuk editing gimana bang? Jawabannya bisa, asalkan tidak banyak efek-efek dan juga transisi. Dan untuk rendernya, ini pakai settingan Full HD, jangan 4K bro ya, karena laptop ini dia tidak punya VGA discrete. Lanjut bosku semuanya, kita akan masuk ke segmen mendang-mending. Yang dimana laptop ini akan kita compare dengan kompetitor lain di harga kurang lebih 6 jutaan rupiah. Nah sebenarnya bro ya, kalau kita melebarkan tolak ukur harga 6 jutaan itu kompetitornya banyak. Ada banyak laptop pakai dapur pacu Intel Core i3 Gen 12, entah dari brand lokal, brand internasional, semuanya itu pada ready. Tapi kalau kita cari yang paling mirip, cuman ada di punyanya Axio tipe Axio Hype 5 AMD X5. Pertanyaannya mungkin kalau teman-teman kenapa kok seri ini? Alasannya adalah laptop ini sama-sama pakai Ryzen 5, cuman bedanya dia pakai Ryzen 5 7430U. Jadi misalnya kita head to head kan secara performa, kemampuan prosesor dari Infinix ini dia kalah dibandingkan punyanya si Axio.
Lalu kalau kita lihat mungkin kalahnya yang lain adalah mungkin after sales-nya bro ya, karena Axio itu sekarang dia lebih bagus. Terus garansinya juga Axio ada yang 2 tahun, ada juga yang ADP. Tapi kalau kita lihat Infinix, dia itu bagusnya dibandingkan Axio adalah karena laptop ini dia punya desain mewah, proper, full body aluminium kayak gini. Dan yang jelas ini kalau kita pakai laptop ini pun case-nya sudah mengantongi sertifikasi military grade 810A dengan harga yang benar-benar terjangkau di angka 6 juta rupiah. Ya, terima kasih informasi yang bisa kita berikan. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang punya budget di angka 6 juta rupiah. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jos. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe follow. Oke?